Oke. Share screen. Nah, ini loh, siapa? Leo, Kristo. Ya, Mister. Nah, jadi yang problem itu yang bagian ini loh. Nah, ini modal verbs ini loh. Ya, jadi modal verbs yang ini loh. Siapa? Nah, ini loh siapa? Kristo. Ya. Oke ya, ini problemnya ya. Nah, kemudian jawaban dari apa? Dari ini jawaban dari bentar ya, Mister pakai ini aja supaya lebih jelas suaranya. Oke. Can you hear me? Yes, Mister. Can you hear me? Yes, Mister. Ini ada tombol apa sini? Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk pemanasan dulu ya, warming up. Modal verbs, kita lihat jawabanmu yang di WhatsApp. Habis ini ada les lagi? Enggak ada, Mister. Nggak ada ya. Oh ya, jadi untuk belajar ini bahasa ini harus dipakai ya. Jadi usahakan sesering mungkin dipakai ya. Jadi nggak ada cara lain selain dipakai ya. Artinya dipakai itu artinya diulangi terus ya. Repeat ya. Nah itu ya. Jadi itulah cara untuk mempelajari semua hal itu ya dipakai. Ya dipakai, digunakan. Nggak usah takut salah ya. Nggak usah takut salah, langsung aja jalan terus ya. Asal nggak salah berulang-ulang ya, tempat yang sama berarti nggak belajar itu berarti ya. Jadi salah itu wajar ya, harus itu salah itu ya. Nah ini Mister yang share screen. Nah ini jawabanmu ya. Oke ya. We have to clean our houses every day. We don't have to clean our houses every other day. Do we have to clean our houses every other day? We have to eat nutritious food every day. We didn't have to eat nutritious food every day. Nah, ini kamu jawabnya didn't ya. Did we have to eat nutritious food every day? Nah, ini bukan didn't ya, karena ini adalah present. Ya, kan pertanyaannya kan question-nya kan present, we have to eat ya. Nah, berarti bukan ini bukan past tapi present ya. Jadi Kristo ini present ya. Jadi we have to eat nutritious food every day ya. Jadi jawabannya adalah we don't have to eat nutritious food every day ya. Karena question-nya adalah present ya kan. Jadi kita patokan pada ininya. Nah, ini kan. Nah, ini kan present ya. Berarti kamu bentuk negatifnya tidak mengubah tenses. Ya, jadi tidak mengubah ya, tidak ubah tenses. Ya, jadi tetap tensesnya tetap sama. Waktunya tetap sama. Ya. Nah, jadi jawabannya we don't have to eat nutritious every day. Kemudian yang question adalah do we have to eat nutritious food every day? Ya, jadi yang ini adalah diganti bentuk present ya. Jadi kamu nggak mengubah tenses. Ya. Jadi do we have to eat nutritious food every day? Jadi yang berubah di situ ya. Nah, ya jadi I'm telling you memang dalam Inggris itu yang paling kita ngabisin waktu adalah mempelajari atau melatih verbs
ya. Karena verbs itu dalam Inggris itu beda sama bahasa Indonesia ya. Jadi verbs dalam Inggris itu sering sekali berubah-ubah. Ya, berubah-ubah karena dia ada informasi waktu, ada informasi kegiatannya, ada informasi juga jenis kegiatan dan juga subjeknya ya. Ya memang tidak selalu tapi hampir seperti begitu ya. Yes, Oke ya, jadi ini topiknya yang kamu bikin ini adalah topiknya adalah apa? Must and have to. Ya, jadi must sama have to ya gitu. Kemudian number 8, we have to drink enough drinking water every day. Ya, we didn't. Nah, ini kamu juga ya number 8 ini kamu koreksi. Ya, harus sesuai, harus linear, harus sejalan dengan verbnya ini ya, verbnya apa? Verb awalnya ya. Oke ya. Nah, number 8 kamu koreksi dikit. My parents must work hard every day. Ya, number 9 belum dijawab, number 10 juga belum dijawab. Ya, oke ya, number 8 diperbaiki. Harusnya gimana tuh number 8 itu? We don't have to drink enough drinking water every. Ya, itu jawabannya itu ya. Jadi we don't, ya tinggal ganti itu aja ya. Jadi didn't-nya diganti don't ya. Jadi ini dikoreksi. Nah, ini kamu bisa kelihatan ya secara jelas semua WhatsApp-nya ya. Yes, Mister. Ya, jadi bukan we didn't tapi we don't. Ya, we don't have to drink enough drinking water every day. Kemudian yang ini, yang question-nya do. Ya, do we have to drink enough water every day? Nah, ini jawabannya ini ya. Ya, oke ya, this is the answer. Ya, gitu. Oke, kemudian continue ke number 9 and number 10. Ya, ubah menjadi kalimat negatif sama questions. Ya. Nah, jadi kalimat negatif itu artinya tidak harus ya. Ya, jadi kalau kita harus minum cukup air atau banyak air tiap hari, kalau negatif berarti kita tidak harus ya gitu. Ya, jadi latihan ini adalah latihan grammar ya, gitu ya, latihan tata bahasa ya. Termasuk juga apa artinya ya, artinya ya apa Mister buat seolah-olah artinya juga ya masuk akal lah ya gitu. Oke, number 9, my parents must work hard every day ya. Kalau orang tua saya harus bekerja keras setiap hari. Kalau bentuk negatif gimana? My parents tidak harus bekerja keras setiap hari. Gimana? My parents mustn't work hard every day. Nah, itu salah. Ya, jadi mustn't itu artinya jangan. Ya. Ya, my parents mustn't work hard every day. Nah, jadi mustn't ini artinya jangan. Ya, sedangkan yang dimaksud adalah tidak harus, bukan jangan. Ya, jadi hati-hati ya, itu mustn't bukan bentuk negatif dari must. Ya, oke ya, dibaca ya. Ya, jadi hati-hati Kristo. Jadi mustn't itu bukan bentuk negatif dari must yang artinya harus, ya, bukan ya. Yes, Ya, Mister. cuman kebetulan ya cuman ini pengecualiannya, yang lain bisa sih. Ya. Nah, jangan tanya kenapa kok kayak gitu ya, jangan tanya ya. Nggak tahu ya, itu bilang kayak gitu dari berpuluh-puluh tahun mereka melakukan kebiasaan seperti itu ya, sehingga menjadi satu aturan ya. Nah, jadi kalau mustn't itu bentuk negatifnya adalah doesn't atau don't. Ya, bentuk negatifnya doesn't atau don't. Oke ya, kembali ke number 9. My parents must work hard every day. Ya, tapi orang tua saya tidak harus bekerja keras setiap hari. Jadi apa? My parents don't ya, don't have to
work hard every day. Ya, my parents don't have to work hard every day. Ya. Nah, kemudian apakah orang tuamu harus bekerja keras setiap hari? Do Your parents have Uh-uh. to work hard every day. Ya, do your parents have to work hard every day? Ya, do your parents have to work hard every day? Ya, seperti gitu. Kemudian the students have to be able to manage their time well. Ya, para siswa harus bisa mengatur waktunya dengan baik. Ya. Nah, kemudian bentuk negatifnya para siswa tidak harus bisa mengatur waktu. Nah, gimana bentuk negatifnya? Students Don't don't able to manage their ya, tidak harus bisa, don't have to be able to manage their time well. Ya. Nah, ngomong-ngomong kamu merasakan selama ini bisa mengatur waktu dengan baik atau enggak selama ini? belum Kira-kira bisa. Oke, belum bisa ya, dan Belum bisa. belum bisa. Kira-kira nilai berapa? 6, 7, Sekitar 5? 6 sih. Masih baru 6 ya. Oke ya. Oke ya. Nah, memang itu tidak mudah ya. Nah, itu jadi disiplin waktu itu tidak mudah, tapi semakin lama kita melatih diri ya. Ya, bukan hanya Kristo ya, tapi juga Thomas dan juga yang lain-lain itu juga tiap hari berjuang untuk bisa disiplin ya. Ya, so not only you ya, but also us, also parents, also president, also minister, also security guards, also everyone ya. Ya, dan siapa yang bisa mengatur waktu dengan baik, disiplin waktu, itu artinya dia mengalami kemajuan hidup. Ya, jadi misalnya skormu dari 6 ke 7 ya, mesti ada perubahan dalam hidupmu itu pasti. Ya, I guarantee itu, I guarantee. Ya, jadi dia bisa mengatur waktu ya, tapi bukan berarti kaku ya, kaku seperti orang barat ya, kaku betul ya. Dengan waktu mereka betul-betul strict ya. Bukan seperti gitu ya. Ya kalau bisa nggak apa-apa ya. Nah, ya, jadi yang paling ketat mengatur waktu itu siapa? Orang apa? Orang China ya, orang China di sana ya. Pemerintah China itu sama Amerika, Eropa, apalagi dulu ya sebelum pandemi itu lebih lagi ya. Nah, mungkin setelah pandemik ada sedikit kelonggaran ya. Tapi kalau China kayaknya betul-betul sama waktu itu disiplin sekali ya. Ya, gitu ya. Yes, Mister. Mister masih ingat dulu waktu di Amerika, waktu di kota New York ya. Nah, itu kita ikut tur ya, tur lokal ya. Kita ikut tur lokal. Nah, ya kita sempat terlambat, tapi terlambat bukan karena kita bangun terlambat, bukan ya, tapi terlambat karena kebetulan yang nganter itu ya memang kita minta tolong orang, yang kebetulan orang yang kita minta tolong bangunnya terlambat gitu ya, karena kan itu kita terlambat berapa menit ya, 10 menit gitu loh dari waktu yang dijanjikan, dari tenggang waktunya terlambat 5 atau 10 menit gitu ya. Nah, kalau di sini terlambat 5 sampai 10 menit, kira-kira gimana, Kristo? Kalau di sini. Kalau di sini Pada kamu mau ikut tur ya, ikut jalan-jalan sama sama your school teacher, sama your school friends, atau jalan-jalan sama orang tua, ikut tur lokal ya. Ya, ke dekat-dekat sini misalnya Jawa Timur sini. Kalau terlambat 10 menit itu gimana? bukan Biasa. Di sini biasa. Ya, betul ya. Terlambat yes, 10 menit Mister. sini biasa. Bahkan ditelepon dulu bolak-balik ya. Ditanyain nomor teleponnya berapa, dicari ya. Ya, diperhatikan. Tapi di sana tidak semuanya kayak gitu ya. Hampir semuanya nggak kayak gitu. Ada, tapi tidak semuanya.
Ya, jadi mereka di sana udah terbiasa on time atau in time sebelum waktunya. Jadi ada istilah on time, ada istilah in time. Ya, jadi in time itu artinya sebelum waktunya. Jadi 15 menit mereka rata-rata sebelum berangkat 1 jam sebelumnya udah siap. Paling enggak 30 menit sebelumnya sudah ada di tempat itu. Ya. Nah, itu sudah jadi budaya mereka gitu ya. Nah, jadi ketika Mister terlambat 10 menit, itu pasti sudah nggak ada orang lagi di situ. Di tempat itu udah nggak ada, udah sepi. Terus ya kita sempat, ya namanya kita merasa kita bayar, kita ikut, kita sempat komplain gitu ya. Kok saya nggak ditelepon gitu ya. Terus jawabannya apa mereka? Yang jaga di situ. Jawabannya adalah, you are not a baby. You are not a baby. Jawabannya, you are not a baby. Nggak Ya, perlu Mister. telepon-teleponan, kamu bukan bayi. Harusnya ngerti. Ya, kalau ini jam berapa, udah lewat nggak? Ya, jadi seumuran gini kita disebut itu ya, you are not a baby. yang komentarin ya anak muda. Ya, jadi nggak peduli, nggak masalah salju atau apa, atau udara dingin 0 derajat atau apa, ya tetap waktu ya harus ditepati. Iya kan? Nggak peduli. Yes, Kalau Mister. kalau di sini kan enak ya, udaranya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas ya. Kalau di sana kadang ekstrim sampai 0 derajat kayak di kulkas gitu ya tetap harus on time. Ya, yang nggak tahu Ya, Mister. budayanya ya. Itu jadi budaya mereka seperti itu ya. Nah, ya jadi apalagi kalau itu kamu bisa lakukan di sini, oh banyak kemajuan pasti ya. Ya, banyak kemajuan ya dari sisi kesehatan, apa keberanian, apa yang paling penting kesehatan sih. Terus kemudian juga banyak yang bisa diselesaikan ya, gitu. Itu salah satu keterampilan ya, one of the skill ya. Salah satu keterampilan hidup sepanjang masa adalah disiplin waktu ya. Susah nggak di sini? Eh, susah, Mister. Susah, susah karena di sini ya orangnya baik-baik kan, kadang fleksibel waktu ya. Nah, Ya, orangnya di sini baik-baik fleksibel waktu, dan di sini kita termasuk nyaman ya, comfortable ya, comfort zone ya, nyaman ya. Gitu. yes. Tapi nanti suatu ketika kamu di negara lain, di airport atau di airport aja lah, ya di airport atau masuk ke negara lain udah nggak bisa, harus disiplin waktu atau tertinggal, gitu aja. Pilihannya cuma gitu aja. Ya, kamu disiplin atau tertinggal. Atau kalau enggak, kamu nggak disiplin, kamu harus bayar lebih. Itu aja pilihannya. Ya, jadi kalau di negara luar, ya satu, kalau nggak disiplin tertinggal. Dengan kata lain, kalau nggak disiplin, kamu bayar lebih, berani bayar lebih, gitu. Ya, seperti itu. Ya, Yes, Mister. nah, gitu ya. Oke ya, jadi persiapan ya untuk ke luar, ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi kembali ke sini, have to sama don't have to ya. Ya, have to sama don't have to. Nah, kemudian, tapi kalau Mister lihat, kamu Kristo sejauh ini kamu termasuk disiplin ya. Time disiplinnya termasuk bagus ya, lumayan ya. Kalau Mister lihat ya. Ya, Ya. dibandingkan dengan Thomas dan Leonardo. Ya, kadang saya ngerasa sungkan sih, Mister, kalau telat itu, aduh gimana gitu. Ya, jadi kamu dibandingkan dengan Leonardo itu yang satu itu lebih nggak disiplin itu ya. Ya, Yes, Mister. itu nilainya 5 itu ya. Kalau kamu nilai masih 7, 7,5, 8 itu ya. Masih, kalau dengan Mister ya nggak tahu dengan yang lain ya. Nah, gitu ya. Jadi itu pertahankan ya. Ya, Ya, Mister. dipertahankan itu ya. Oke. Oke, jadi makanya karena Mister kadang agak lemah di mana di hal itu, makanya masa Mister bikin video ya kan? Bikin Yes, video. Mister. Jadi apa yang Mister pernah lakukan sekarang,
karena hal itu maka Mr. Record, Mr. Upload. Jadi automatically ketika waktunya tiba, ya ini Mr. Thomasnya belum Zoom. Nah, kamu langsung itu lari ke situ, kemana ke videonya. Ya, kamu langsung lari ke videonya, kamu langsung cari do the exercise kalau ada exercise, ya langsung ke situ. Ya bahkan nanti next time Mister juga pengen punya ide mau bikin kayak Google Drive gitu ya, kumpulan latihan-latihan gitu ya, gitu. Tapi masalahnya bukan Google Drive-nya sih, masalahnya di mana? Ukuran size filenya. Bukan, masalahnya dikerjakan atau enggak itu. Masalahnya di situ. Jadi kita udah kadang bikinkan video, kadang bikinkan Google Drive, tapi studentnya terlalu lemah untuk mengerjakan, tidak dibuka, tidak dikerjakan, tidak proaktif, nah itu. Jadi akhirnya ya teachernya jadi ngelakuin yang lain gitu ya. Tapi tetap Mister ada ide ke situ ya. Ya. Ya, misalnya apa? Misalnya daftar irregular verbs itu Mister mau taruh di situ ya nanti ya. Ya itu. Tapi ya itu tadi satu-satunya masalah adalah studentnya itu proaktif atau enggak. Itu yang jadi masalah. Ya. Ya, jadi proaktif atau enggak seperti itu. Oke ya, kembali ke itu tadi, ke teori tadi. Stop share. Kemudian share screen. Nah, ini ya. Nah, ya. Oke, ini langsung aja ke Nah, ini ya Mister kasih tanda merah di bawah tengah ini, unit 26 until 28 itu agak sulit. Ya, itu agak sulit. Secara grammar dia lebih banyak katanya. Jadi words-nya lebih panjang, oke ya. Oke, kita langsung aja yang ringan-ringan dulu, nanti bisa bikinkan soal secara pribadi aja untuk ini. Oke, unit 25, langsung kita jump ke unit. Ya, can, could, be, able. Oke ya, jadi yang dari school itu mereka langsung meringkas, itu semua ringkasan yang diberikan ke kamu dari school itu map unit 5 itu ya, itu ringkasan, bukan pelajaran detailnya ya. Jadi kalau siswanya kesulitan, yang tidak bisa cuma pelajari itu, detailnya harus dipelajari itu juga, ya kan. Nah gitu, misalnya kayak orang sakit, tapi sakitnya orang sakitnya itu tapi sebenarnya komplikasi ya, berhubungan sama semua hal ya. Nah, ya jadi misalnya ya itu tadi ya, jadi ini satu paket. Jadi kalau yang diberikan itu hanya summary-nya aja ya, bukan penjelasan secara detailnya. Oke, langsung aja dibaca di sini yang E. Ini topiknya adalah can, could, sama be able to ya. Oke, yang artinya adalah dapat atau bisa atau mampu ya. Okay. We use can do to say that something is possible or that someone has the ability to do something. The negative is cannot. Yang pertama, you can see the ocean from our bedroom window. You can you speak any foreign language? I'm afraid I cannot come to your party next Friday. Yeah. Be able to is possible instead of can, but can is more usual. Are you able to speak any foreign languages? But can has only two forms, can present and could past. So sometimes you have to use be able to. I haven't been able to sleep recently. So Mike
not be able to come tomorrow. I'm very busy today, but I should be able to meet with you tomorrow. Oke, kita nggak usah ke next part ya, kita latihan yang ini aja. Nah, ini kan. Jadi, can adalah kemungkinan atau bisa. Ya, you can see the ocean from our bedroom window. Ya, kamu bisa melihat pemandangan laut dari jendela kamar. Ya. Pernah nggak kamu tinggal di tempat seperti begitu? Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi kamu lihat apa? Ini kok jelek gini ya. Kamu, oh, ya kamu lihat ocean langsung ke laut dari jendela kamar gitu ya. Nah, kalau ngelihat mountain dari bedroom window, pernah nggak ya? Mountain, pegunungan. Pasti sering ya, karena waktu ke Ya, Mister. ke luar kota, kemana ke kan Indonesia kan has lots of lots of mountains ya, lots of lots of volcanoes ya. Itu pasti mudah sekali ya. Nah, jadi Indonesia or our land ya, especially ya all of the island ya, Java Island, kemudian ya semua pulau-pulau di Indonesia itu kaya ya, kaya dengan mountains dan kaya juga dengan laut ya. So we are rich ya of mountains and we are rich of seas ya. Itu kaya. Jadi jarang ya ada seperti itu ya. Jadi seperti Australia sama United States itu kebanyakan tanah datar ya, flat. Ya. Yes, Mister. Nah, pernah ke Australia or maybe benua Amerika pernah? No, Mister. Belum Ya, pernah. itu Mister pernah yang di US ya. Kalau di Australia belum pernah, tapi kayaknya juga lebih nggak bagus lagi ya. Jadi mereka itu tanahnya itu geografiknya mereka flat. Ya, jadi kesannya boring gitu ya. Kesannya boring karena ya flat gitu aja, datar gitu aja ya. Semua kan kamu lihat di film-film kan, film-film US itu ya, film-film Australia, kayaknya datar flat gitu ya. Nah, coba kamu lihat ke Indonesian movies ya. Pasti kan beraneka ragam ya. Ada mountains, ada beach ya, pantai, ada danau, ada maksudnya suasananya itu loh ya. Jadi nggak flat gitu ya. Gitu. Cuman Yes, Mister. di foreign countries, di negara 4 musim, four season country, itu mereka punya ini 4 musim. Nah, itu yang membuat suasana berbeda itu. Ya, jadi 4 musimnya. Oke, nah ini kamu ubah jadi kalimat negatif. Jadi misalnya kalau yang number one itu kalimat positif, you can see the ocean. Bentuk negatifnya gimana? You cannot see the ocean from our bedroom window. Ya, kemudian pertanyaan yes no-nya. Can you see the ocean from our bedroom window? Ya, oke ya. Kemudian nomor 2, question-nya. Questionnya, can you speak any foreign languages? Nah, kalau bisa, ya saya bisa berbicara foreign languages. Yes. You can speak any foreign languages. Ya, kalau nggak bisa, You cannot speak any foreign languages. oke. Kemudian yang number 3 dibaca, kemudian diubah jadi kalimat positif sama questions. I'm afraid I cannot come to your party next Friday. Ya. Berarti I can come to party next Friday. Ya. Terus, bisakah kamu datang ke pesta saya next Friday? Can I come to your party next Friday? Can you? Can you come to your party next Friday? Can you come to my party? Oh ya betul. Can you come to my party next Friday? Ya, oke ya. Ya, saya bisa datang ke pestamu. Tidak, saya nggak bisa datang ke pestamu. Yes.
Lalu Ya, saya bisa datang ke pestamu. Gimana? Yes. yes, I can to come to your party. Nah, I can come, nggak pakai tuh. Oh, I can come to your party. Iya, ya. Tidak, saya nggak bisa. Maaf, saya nggak bisa datang ke pestamu. Sorry, I cannot come to your party. Ya, jadi topik tentang ini yang namanya model ini. Ya, model kalau diikuti bentuk satu ya. Ya, jadi topik kita ini kan model ya. Model. Jadi namanya model verb ya. Itu diikuti oleh kata kerja bentuk satu atau infinitif boleh namanya, atau apalagi ya base form ya, pokoknya kata kerja bentuk satu itu loh ya, nah itu ya. Oke, nah kemudian yang be able to ini bukan model dia ya, tapi artinya sama kayak bisa ya. Yes, Mister. Oke, be able to ya, ini bagian berikutnya. Be able to. Nah, be able to ini bukan model, tapi punya arti sama bisa atau tidak bisa. Ya, oke ya, repeat ya. I'm repeat ya, I'm repeating ya. Be able to ini bukan model. Ya, dia bukan model. Ya, karena dia bukan model, jadi formatnya nggak harus yang atas gini, enggak ya. Ya, dia bukan model, tetapi dia punya arti. Ya, punya arti yang hampir sama dengan mampu atau tidak mampu. Ya, oke Kristo, ulangi what I said. Apa yang bisa To barusan katakan? be able to itu apa ya? Tidak apa? Bukan model, bukan kata Model. kerja model, bukan. Ya. Nah, tetapi kebetulan artinya sama gitu ya. Ya, hampir sama ya, bukan sama persis enggak, tapi hampir sama, artinya adalah mampu atau tidak mampu. Ya. Nah, ya, misalnya contoh yang atas. Ya, kamu bisa melihat ocean dari bedroom window. Gimana kalau pakai be able to? You able to see the Heeh. ocean from our bed. Ya, you are able to see the ocean from bedroom window. Negatifnya? I You are not. are not be able to Heeh. oh Ya, you bisa kasih tahu ya. are Kamu lupa ya mungkin ya, bisa kasih tahu karena lupa. Ya, nggak apa-apa, normal orang lupa. Ya, jadi yang namanya be, kata kerja be, ya, kata kerja to be. Ya, itu ada yang present, ada yang past, ada yang future. Ya, kalau mau dikembangkan lagi, apakah bisa? Bisa, ya present perfect ya, macam-macam ya. Ya. Nah, tapi yang umum adalah present, yaitu apa? Am, is, kemudian are. Ya. Kemudian past-nya apa? Was sama were. Dan future apa? Will be. Yang present perfect apa? Apa nih? Ini supaya nggak ngabisin tempat ya. Yang present perfect contohnya adalah has atau have. Oh, nggak bisa ya, tempatnya nggak cukup ya. Ya. Oke ya, oke ini dulu aja ya, present perfect. Perfect aja ya. Present perfect, tempatnya nggak cukup.
have atau has been. Ya, gitu. Yes, Mister. Oke, dihafalkan ya. Jadi to be itu apa? To be? To be Uh, adalah kata kerja bantu atau kata kerja penghubung. Oke, hafalkan to be apa? kata kerja yang membantu. Ya, atau kata kerja penghubung ya, linking verb ya. Ya, apakah to be punya arti? Arti khusus Uh, dia punya? Tidak punya. Tidak punya, dia tidak punya arti khusus ya. Paling artinya adalah atau sebagai itu ya. Nah, to be yang present apa? to be yang M is to are. Itu ada tulisannya itu di atas dulu. yang M is R. Ya. Kemudian to be yang lampau. Past, was, atau were. Ya, was were. Ya. Nah, kemudian yang future. Future itu will be. Ya, will be. Ya, yang perfect. Have, has been. Ya. Udah hafal belum ini? Udah hafal belum? Ya. Oke ya. Apa? To be dihafalkan. To be yang present apa? To be a present, M is R. Heeh. Lalu yang apa? Yang pas itu was atau were. Hmm. Itu future itu will be. Yang perfect itu have atau has been. Ya, oke, good ya. Nah, ya ini dihafal betul-betul ya. Because you are going to use this for the rest of your life. Ya, ini adalah keterampilan yang kamu pakai sepanjang hidupmu. Ya, jadi you are going to use them the rest for your life as long as English is our international language. Ya, sejauh bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Ya, apakah bahasa Inggris akan diganti? Apakah bahasa internasional akan diganti? What do you think? Uh, Kayaknya yang enggak ya. Kayaknya enggak ya. Bahasa Inggris nggak akan diganti kayaknya sampai akhir dunia kayaknya tetap bahasa Inggris kayaknya. Kayaknya loh ya, nggak tahu lagi. Ya, Kristo. yes. Ya kayaknya loh ya. Kayaknya kok enggak ya. Ya, kayaknya enggak ya. Tetap bahasa internasional karena nggak ada alasan kenapa orang harus ganti English gitu ya. Ya. Misalnya Inggrisnya diganti Chinese gitu ya. Kesusahan enggak kita ya? Ya, Yes, kesusahan Mister. enggak? Ya, kesusahan ya. Karena Chinese itu jauh lebih sulit dari English ya. Dari kata-katanya itu jauh lebih complicated, lebih sulit ya. Chinese. Juga bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis lebih complicated daripada English. Ya. Nah, bahasa Indonesia jadi international language? Enggak juga, Mister. Kayaknya enggak ya, terlalu jauh ya. Karena kita Yes. bukan negara superpower ya, gitu ya. Nah, tapi kita akan menjadi negara superpower kapan, Kristo? Enggak kurang tahu ya, Bukan, Mister. bukan superpower, maksudnya negara maju yang setara dengan negara lain nanti. Nanti ketika kamu usia sekarang berapa? 2022 ya. Berarti Ya, Mister. nanti kamu sekarang usia berapa? 16 mau ke 17. Ya, nanti ketika kamu mendekati 30 years old, mendekati usia 30 tahun, ya, kamu berada di sini, Indonesia, ya, Indonesia akan mencapai kemakmuran yang luar biasa, ya, ketika kamu almost 30 years old, ya, gitu ya. Yes, Mister. Oke, kemudian yang nomor 2, oke, sampai di mana tadi? Be able to itu, Mister. Oh ya, be able to. Ya, jadi can you speak any foreign languages? Diubah jadi be able to gimana, bisa nggak? Uh, Are you
Are you be able Are you be able to speak any foreign languages? Yeah, are you be able to speak any foreign languages? Ya. Kalau bisa, ya saya bisa bicara any foreign languages. Yes. Yes, I be able to speak any languages. Yeah, I am be able to speak any foreign languages. Ya, ya, I am be able to speak any foreign. Kalau nggak bisa, I no, cannot. no, 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 I'm not I'm be I'm able. be able to speak any foreign languages. Ya, oke ya. Gitu. Kemudian saya bisa datang ke pestamu next Friday. I can come to your party next Friday. Ya, apakah able to be able to? I be able to. I am be able to. I am be able to. Oh, sorry. I am able to, nggak usah be lagi karena be ya itu sama juga. I am able to. I am able to come to your party next Friday. Ya, saya nggak bisa datang. I'm not able to come to your party next Friday. Apakah kamu bisa datang ke pesta saya? Are you? Are you able to come your party next Friday? To Yeah. my party. Okay, repeat. Are you able to? Are you able to come to my party next Friday? Ya, gitu ya. Ya, jadi artinya be able to sama can itu artinya apa? Artinya sama. Artinya bisa atau sanggup. Ya, artinya bisa atau sanggup. Tetapi sebenarnya ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau can itu lebih permanen. Ya. Oke, Christo can sing a song. Christo can play the musical instrument. Ya, so Christo can learn English from home. You can swim, you can walk 5 kilometers. Ya, you can you can type on Microsoft Word. Itu lebih permanen ya. Tapi kalau be able to itu sifatnya situasional. Ya, Christo dengerin ya. Oke, listen ya. Ya, jadi misalnya we can have meeting, we can have a online meeting ya. Nah, itu kan yang biasanya kita bisa lakukan. Tapi hari ini saya nggak bisa online meeting. Today I'm not able to have an online meeting with you. Nah, jadi yang biasanya bisa, we can have an online meeting with you by using Zoom, but I'm sorry, today I'm not able to have an online meeting with you. Nah, ya, jelas ada bedanya nggak ya? Saya bisa, I can have an online meeting with you, but I'm sorry, today I'm not able to have an online meeting with you. Ada bedanya nggak? Bisa menjadi istilah. Halo, Christo? Yes. Ya, jadi bedanya saya biasanya bisa, tapi hari ini saya nggak bisa. Ya, jadi be able to lebih pada situasional. Ya, Christo? Yes. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian, oke, kayaknya cukup ya untuk ini. Ini nggak bisa tambah ya, nanti kamu tambah bingung ya. Ya, yang bagian A aja masih belum ya, jadi nanti saya tambah lagi. Nah,
Ini juga exercise-nya cukup berat kayak kamu ya. Mungkin belum waktunya ya. Oke, belum waktunya. Ini juga ya. Oke, mungkin harus dikasih exercise yang lebih ringan nih kayaknya ya untuk kamu. Ini kayaknya terlalu berat nih. Ya, oke, ringan dulu aja ini aja ya. Oh, ini ini agak susah. Nah, ini aja lah, yang agak ringan ya. Oke. Oke, dibaca Kristo. Yang A, ya, Mister. Iya, Use may or might to talk about possible happenings or possible actions in the future. ya. Apa itu Tapi artinya? Apa itu artinya? penggunaan may atau might Heeh. itu bicara tentang kejadian atau aksi di masa depan ya. Ya, kemungkinan. Kemungkinan. Ini loh, kemungkinan. Ya, apa? Kejadian yang Kejadian kemungkinan. kemungkinan terjadi di masa depan. Ya, kemungkinannya berapa persen? 80, 90, 50%. 50%. Kemungkinannya 50% semua, ya. Ya, oke, langsung baca contohnya. I'm not sure where to go on my vacation, but I may go to Puerto Rico. Ya, The weather forecast is not very good. It might rain this afternoon. ya, Cannot help you. Why don't you ask Tom? He might be able to help you. ya. Ya, jadi ya kamu might be able atau kemudian ubah jadi bentuk negatif. Bisa nggak? Bentuk negatifnya may itu apa? May not. Ya, gitu aja. Oke, langsung ubah nomor contoh 1, 2, 3. I'm not sure where on my vacation, but I may not go to Puerto Rico. Ya, The weather forecast is We- not we- very weather. weather. Uh-uh. The weather forecast is not very good. It might not rain this afternoon. Ya, I cannot help you. Why don't you ask Tom? He might not be able to help you. ya, ya. Jadi kalau might yang positif berarti ya kemungkinannya 51%. Ya, kalau dia katakan might not, jadi might not-nya kemungkinannya 51% juga. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi secara singkat might itu ya kemungkinannya kalau saya bilang I may go to Puerto Rico berarti kemungkinannya 51%. Ya. Kalau I may not go to Puerto Rico ya berarti kemungkinan dari tidak perginya 51%. Ya, seperti itu ya, Kristo ya. Yes, Ya. Mister. Ya, oh berarti ini bukan 50 ya. 51. Ya. Jadi kalau saya katakan itu kemungkinannya adalah bukan 50 tapi 51%. Ya, kemungkinan ya. Saya kemungkinan pergi ke sana, berarti 51% saya akan ke sana. Saya mungkin tidak akan ke sana, I may not go. Nah, berarti 51% kemungkinan saya tidak akan pergi ke sana gitu. Ya. Ya, guys. Yes, Mister. Ya. Saya kemungkinan bisa membantu kamu. I might be able to help you ya. 51% saya bisa bantu kamu. 51%. Ya. Nah, separuh lebih dikit ya.
I may not be able to help you. Saya kemungkinan tidak bisa bantu kamu. Ya, 51% juga ya. Jadi 50 lebih dikit gitu ya. Kemudian bentuk negatif dibaca. Negative form Ya. is may not and may not come to the party tonight. She Ya. isn't feeling. Ya. Kemudian there might not be a meeting today because the director is sick. Ya. Uh, May sama dengan might sama. Ya. it doesn't matter Nah, whether you can use may or might. ya. You can say I may go to Italy or I might go to Italy. Ya, jadi kamu bisa pakai may, bisa pakai might itu sama ya. Kalau may negatifnya jadi may not ya. Kalau might menjadi might not. Might. Ya. Tapi nggak bisa disingkat ini ya. Ya, jadi may not itu mayen itu nggak lazim ya. Mayen, might not juga nggak bisa dibikin negatif juga nggak bisa, nggak lazim maksudnya gitu. Yes, Ya, Mister. Kristen, itu nggak lazim ya kita. Kemudian ini jangan terus karena harus latihan dulu. Ya, ya, oke ya. Nah, ini latihan satu aja, coba kamu baca. What kind of car are you going to buy? Ya, I'm not sure yet, but ya. I may. Saya mungkin akan beli mobil Toyota. I may Heeh. going to buy a Toyota. Ya, kalau may diikuti bentuk satu karena model kan ini kan. Ya, model diikuti bentuk satu. Ya, Berarti may may buy, go. may go, may have, ya. Oh, oke, Mister. Diikuti bentuk satu. Ya, Mister. Oke, diulangi. I'm not sure. I'm not sure yet, but I may go to buy a Toyota. Ya, oke. Langsung next. What are you doing this weekend? I don't know for sure, but no, Mister. But we go skiing. Ya, oke, ulangi jawabannya kalimat terakhir. I don't know. I don't know for sure, but I may go to skiing. Oh, nggak pakai nggak pakai to, nggak pakai apa-apa kalau setelah may atau might model itu langsung kata kerja bentuk satu. I may go, may have, may bring, may do, may drink, may eat. Ya, nggak pakai to, nggak pakai apa-apa, langsung. Okay. Oke, ulangi, repeat. I don't know for sure, but I may go skiing. Ya, I may go skiing. Oke, next. Where are you going to hang that picture? Ya. I have not made my mind yet, but I may in the dining room. I may hang that picture. I may hang that picture. I may hang that picture in the dining room. Yeah. Okay, good. Next. When is Tom coming to see us? I'm not sure, but he might Yeah, he come may. tomorrow evening. Yeah, okay, good. And what's still going to do when she graduates? Yeah. Yeah. She hasn't decided yet, Yeah. but she hasn't decided yet. She may graduate. Yeah. Go to a business college. Yeah, she hasn't decided yet, but she may go to a business college. Yeah.
Oke, masih belum lancar ya, ulangi ya dari number one. Langsung aja jawabannya. Uh, I may go to a Toyota. Ya, I may go to buy Toyota. I may go skiing. Ya. Kemudian I might hang that picture in the dining room. Ya, oke. Uh, he may come to see us tomorrow evening. Ya, oke, good. And she may graduate go no, it's nice. She may go to the business college. Ya, seperti gitu ya. Oke, kalau pakai might coba latihan pakai might. Might berarti Langsung jawabannya pakai might. I might go to buy a Toyota. Ya, terus lanjutnya. I might go skiing. Ya, next. Kemudian I might hang that picture in the dining room. Oke, next, good. I might no, sorry. He might come to see us tomorrow evening. Oke, next. Then she might go to a business college. Ya. Kemudian diubah might not. Might not boleh atau may not boleh untuk semuanya. Okay, Mister. I may not go to buy a Toyota. Ya. Kemudian I might not go skiing. Ya. Kemudian I might not hang that picture in the dining room. Oke, good. He may come to see us tomorrow evening. Ya, oke, good. Kemudian she might not go to a business college. Ya, oke ya, seperti gitu ya. Cukup simpel ya ini ya. Oke. Kemudian, oke, bawahnya berarti bisa lanjut ya. Baca dulu contohnya ya. Itu. He Oh, berarti nomor satu itu kayak gini bisa apa? He may he may will be late. Iya, he may, Okay. he may be late langsung, he may langsung kata kerja. Oh, Kata oke, kerjanya bisa. be, he may be late. He may be late. Ya, She might not be able to find our house. ya, oke, good. And there might be a rainstorm tonight. Ya, oke. Rainstorm. Rainstorm. Rainstorm itu hujan badai. Oke, bisa. Yang dinamakan badai itu berarti angin kencang. Ya, jadi namanya badai itu adalah angin kencang plus air. Ya, gitu ya. Jangan sampai ya. Oke, Ya, next. bisa. Jadi, oke. Jadi cuaca, oke ya. Sorry to interrupt. Jadi cuaca itu yang paling nggak enak itu yang paling yang nggak nyaman atau scary itu adalah angin, wind, strong wind itu. Ya, jadi meskipun dingin sekali atau panas sekali, kalau panas sekali nggak tahu ya, Mister ya, mungkin lumayan ya. Tapi kalau dingin sekali atau hujan lebat sekali itu masih mending ya. Yang lebih menakutkan, scary itu adalah bukan hanya thunder ya, thunder kan petir ya, tapi angin itu, angin, Ya, bisa. wind, strong wind. Nah, jadi kalau ada angin kencang maka namanya bukan heavy rain lagi, tapi rainstorm. Storm itu berarti badai, angin.
Apalagi kalau anginnya kenceng ya, kayak puting beliung gitu ya, itu scary itu ya. So, storm. Jadi ada rainstorm, ada juga thunderstorm. Thunderstorm berarti gabungan antara petir dan badai itu, angin kencang itu. Ya, rainstorm berarti ya, pokoknya ada kata storm itu nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau heavy rain atau salju yang itu masih penting, yang penting angin ya. Nah, ini kejadian waktu kita di sini juga waktu kamu mungkin di negara 4 musim ya, ketika dingin sekali itu masih mending ya. Tapi kalau udah ada angin ikut di situ, jadi tambah menyakitkan ini badan ini ya. Itu ya. Oke. Oke ya, ini diwaspadai. Oke, next. Number 4, he may not pass the exam. Yeah, he may not pass the exam. And they might be waiting for Ya. Oke. waiting. Itu present Ya. continuous ini, future continuous. Oke, bisa. Berarti they might be waiting for us when we arrive. Ya, oke, good. You think it's not I may snow no. It, pakai it. Kalau untuk cuaca pakai it. I may it. Bukan I, it. Oh, it may snow later. Ya, oke, diulangi ya, belum lancar ya. Number 1 until number 6, only the answer. Hanya jawabannya aja. May be late. Ya, sekaligus sama negatifnya ya. He may be late atau he may not be late. Ya. He may be late or he may not be late. Ya. She might not be able to find our house. Berarti be able to find our house. Ya, oke ya gitu. Ya, jadi kalau kamu mengatakan she might not be able, berarti kamu yakin 51% kesulitan menemukan rumah. Tapi kalau kamu mengatakan she may be able, berarti kamu yakin 51% dia bisa menemukan itu. Jadi tergantung keyakinanmu itu, ya. Oke, next. Yes. Kemudian number 3, there might be a rainstorm tonight. Ya. There might be a rainstorm tonight. Ya, oke, good. Next. And he may not pass the exam atau may pass the exam. Ya, he may pass the exam. He may pass the exam. Ya. Kemudian number 5. Ya, jadi ada he may not pass the exam, he may pass the exam. Ada lagi dia akan lulus. He will pass the exam. Ini tergantung keyakinan orang itu. Ya, jadi tergantung keyakinanmu sebagai pembicara. Ya, ini dalam posisi kamu keyakinannya separuh-separuh gitu ya, 51% aja. Tapi nanti keyakinanmu 95%, 99% kamu bisa pakai kata will. He will pass the exam, atau dia pasti akan lulus atau apalah. Pokoknya yang lain ini. Kalau yang dalam kasus May ini keyakinannya 51% aja. Gitu ya. Oke, next. They might be waiting for us when we arrive. Atau waiting for us when we arrive. Ya. Kemudian it may snow later atau it may snow later. Ya, it may not snow later. Ya, oke ya, dikit lagi ya. Maybe 15 more minutes or 10 more minutes. Nah, ini kayaknya nggak perlu ya, ini agak complicated for you. Panjang banget ceritanya ini. Oke. Nah, kemudian ya ringan-ringan aja ini kayaknya ya, ringan-ringan ini untuk request. Nah, jadi yang tadi itu kemungkinan, kemudian kemampuan, kalau ini untuk request. Ya, social English ini ya, untuk social English ya. Penggunaan can atau could bukan
lebih kepada social English. Do you know social English? Ya, Kristo? Yes, Mr. Social English. Ini pada social English. Ya, social English itu ya hospitality. Ya, manner. Oke, Kristo. Jadi ini can, could, may, sama would untuk request, permission, offers, sama invitations. Ya, jadi permintaan, request, izin, menawarkan, sama mengundang. Ini adalah social English. Apa itu social English? Ya, ini bagian terakhir ya, 10 more minutes saja. Sebentar. Tentu social English itu bahasa Inggris sehari-hari untuk ramah tamah dan sopan santun. Ya, Kristo? Yes, Mr. Ya, jadi ini kita dengan orang lain kadang ya kita nggak serampangan ya. Kita punya aturan, tata cara, ya, etiket. Ya, kita punya etiket, kita punya manner, aturan sopan santun, ya, hospitality ramah tamah. Ya, oke ya, langsung aja dibaca. Can you read this, please? Okay. Ya, ini request permintaan, request itu permintaan. We often use can or could when we ask someone to do something. Hmm. Can you wait a moment, please? Ya, Can you do me a favor, ya, please? Could you tell me how to get to the bus station? ya, Do you think you could lend me some money? ya, I wonder if you could help me. ya. We also use would someone to do something. Hmm. And would you do me a favor? Ya, would you do me a favor itu bisa kamu tolong saya. Ya, favor itu bantuan. Would you wait here, please? Ya, jadi kamu bisa pakai can, could, may, sama would. Nah, ini ya, bisa tulis ya. Oh, ini udah tulis ya. Jadi kamu bisa pakai yang paling biasa itu can, habis itu lebih tinggi, could lebih tinggi, atau lebih tinggi, could sama dengan may, kemudian juga would, kemudian sebenarnya ada yang lain sih. Would you mind? Ini lebih tinggi lagi, makin panjang makin tinggi. Ya, I wonder. Ya, kemudian do you think? Ya, jadi makin panjang itu makin sopan gitu loh, ya. Ya. Ya, gitu ya. Jadi yang paling biasa itu can, paling mudah. Atasnya itu apa? Could. Ya, lebih sopan dikit. Kristo? Yes, Mr. Ya, could. Nah, kemudian sejajar sama could ada may. Ya. Nah, jadi may lebih sopan dari can, ya. Nah, kemudian sejajar lagi dengan may ada would, ya. Ya, tapi would ini ya tergantung nanti grammarnya ya, tergantung ya. Ya, lebih sopan lah. Maksudnya could, may sama would ini hampir sama sopannya sama, tapi can itu di bawah. Ya. Nah, kemudian yang lebih panjang lagi ini lebih sopan lagi kayak would you mind, I wonder, do you think. Ya, ini lebih tinggi dikit dari yang inilah yang level 2 itu. Karena apa? Karena kata-katanya lebih panjang. Ya, jadi misalnya Mister bilang sama kamu, ya, bersihin meja ini. Nah, itu kan nggak ada kata kesopanannya, toh? Iya kan? Yes, Ya, Mr. ya. Dengerin, Mister. Nah, berarti kan nggak ada kata anunya kan, lebih condong ke perintah ya kan? Ya, Mr. Nah, tapi kalau dikasih misalnya can you listen to me? Nah, itu lain.
Ya, kemudian could you listen to me? Nah, itu lain. Ya, itu bisa kamu kasih belakang juga ya. Jadi misalnya listen to me. Itu lebih ke arah perintah, itu perintah. Nah, kamu bisa membuat lebih sopan di depan atau di belakang. Ya, kalau di belakang kamu kata please, listen to me please. Nah, lebih sopan kan, lebih halus kan. Nah, terus kalau depan kamu pakai can you listen to me? Pakai muka belakang, can you listen to me please? Nah, ya Kristo. Iya, Mister. Kemudian naik lagi pakai could you listen to me? Nah, yang belakang dipakai could you listen to me please? Nah, please itu bisa depan bisa belakang. Jadi kalau kamu bingung pakai ini semua, ingatnya please ya, please aja yang dipakai, depan atau belakang. Please listen to me please. Tapi ya jangan pakai please terus ya, boring ya. Sekali waktu divariasi ya toh. Yes, Mister. Oke. Kemudian would you listen to me please? Nah, lebih tinggi lagi. Would you mind? Nah, would you mind listening to me? Atau I wonder if you were listening to me. Atau do you think you could listen to me, please? Nah, gitu ya. Jadi makin panjang, makin sopan, ya, makin menghargai, gitu ya. Makin singkat, apalagi kalau nggak ada can atau please-nya itu berarti perintah, ya. Itu ada derajatnya, ada tingkatannya ya, Kristo ya. Iya, Mister. Nah, sekarang contohnya aja. Pakai kata-kata ini aja. Ini udah terakhir ya, habis ini udah selesai. Nah, ini aja, tunggulah saya. Tunggu sebentar atau tunggu saya. Nah, ya dari yang paling perintah. Ya, tunggu sebentar. Ya, gimana? Dari yang paling perintah langsung. Ya, Wait a moment. ya, wait a moment. Ya. Nah, apalagi kalau nadanya naik, coba gimana nada naik? Wait a moment, please. Nggak pakai please. Wait a moment. Gitu ya, Mister. Ya, tunggu saya sebentar. Wait a moment, please. Ya, wait for me, please. Wait for me. Oh, wait for me, please. Ya, ada please-nya. Terus ditambah can. Can you wait for me, please? Ya, can-nya ganti could. Could you wait a moment, please? Ya, kemudian could-nya diganti may. May you wait a moment, please? Ya, kemudian may-nya diganti would. Would you wait a moment, please? Ya, oke ya. Kemudian, oke cukup itu aja ya. Yang lain agak beberapa kata ya. Would you mind? I wonder. What do you think? Jadi mulai beberapa kata. Kemudian latihan yang kedua. Do me a favor. Bantu saya. Ya, langsung perintah. Bantu saya sekarang. Do me a favor. Sekarang juga. Oh, do me a favor right now. Ya, kasih please. Do me a favor right now, please. Ya, oke ya. Please itu bisa depan, bisa belakang ya. Ini enak ya. Kemudian tambah can. Can you do me a favor right now, please? Ya, tambah ganti sama could. Could you do me a favor right now, please? Ya, kemudian may. May you do me a favor right now, please? Ya, would. Would you do me a favor right now, please? Ya, oke good ya. Oke ya. Oke, kemudian dikit lagi ya. 5 more Ya, bisa. minutes. Tell me how to get to the bus station. Ya. Dari yang paling langsung ya. Kalau langsungnya berarti Tell me how. Ya. Oke. tell me how to get to the bus station. Ya, itu yang langsung ya. Please. Me how to get to the bus station, please. Can you tell me how to get to the bus station, please? Good.
Could you tell me how to get to the bus station, please? May. May you tell me how to get to the bus station, please? Would. Would you tell me how to get to the bus station, please? Ya, biasanya kalau social English ini antara saya dan kamu biasanya atau kalian. Jadi jarang untuk dia, mereka, ya would he atau would him, would she. Nah, jarang itu ya. Biasanya antara saya, kamu, atau saya, kamu atau kalian. Biasanya gitu ya. Apa nggak bisa untuk would she, would he, would apa ya bisa. Tapi nggak lazim ya biasanya gitu. Jadi makanya Mister yang latih yang antar saya sama kalian aja. Jadi kalau kamu udah terampil ya bisa would they, would apa ya bisa macam-macam ya. Oke ya, masih ada dikit. Lend me sama nih, kasih saya uang. Lend me some money. Ya, please. Lend me some money, please. Ya, can Lend me some money, please. you ya, can you ya. Kemudian could. Could you lend me some money, please? Ya, ya may. May you lend me some money, please? Would. Would you lend me some money, please? Ya, ya. Nah, please ini bisa taruh depan. Nah, kalau bisa kadang tengah bisa. Jadi misalnya would you please bisa. Ya. Oke ya, coba taruh tengah please-nya pakai would. Bisa. Please-nya taruh di mana tadi, Ustaz? Taruh tengah sekarang. Pakai can. Please-nya taruh tengah. Can you please lend me some money? Ya, kemudian could. Could you please lend me some money? Ya, would. Would you please lend me some money? Ya, jadi please itu bahasa Inggris yang paling gampang. Nggak usah pakai grammar-grammaran. Pokoknya mau sopan, taruh belakang bisa, taruh depan bisa. Kadang tengah juga bisa kadang. Ya, oke. Oh sudah habis ini ya. Oke, so I think that's all for now ya. Jadi hari ini belajar model, ya models. Nah ingat kalau models itu diikuti bentuk satu ya tadi ya. Jadi yang namanya Yes, models itu ikuti bentuk satu. Mana tadi? Waduh, sudah ke atas ya, jauh banget. Karena banyak yang dilewati nih ya, banyak yang menurut Mister belum. Nanti kamu tambah pusing, jadi nggak minat belajar, jadi makanya beberapa hal Mister pass ya. Kasih yang ringan-ringan dulu ya, gitu ya. Oke. Nah, ya, jadi model yang namanya model itu diikuti bentuk satu. Yang pertama modelnya can, could, sama be able to. Baru bagian E ya, bagian A yang B sama C Mister pending dulu ya. Nah, jadi belajar itu yang gampang-gampang aja dulu, yang bisa gampang-gampang aja dulu ya. Oke ya. Nah, sedangkan yang B sama C ya itu nanti aja ya, di keep untuk next time. Tapi meskipun kamu merasa belum sampai B sama C, jangan sampai merasa, wah aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa nulis ya. Jangan punya pikiran gitu ya, Kristo ya. yes, Mister. Ya, jadi kamu nggak punya English apapun pun, punya cuma nilai 1, 10%, 20%, tetap harus mencoba untuk memakai ya, to use it. Ya. Sure. Oke ya, jadi ini pesannya Mister ya. Jadi, oh Mister, aku belum sampai B atau C. B-nya aku bingung, nggak bisa. Berarti aku nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong dong. Ya. Pernah mikir kayak gitu? Have you ever thought like that? Pernah, Mister. Nah, itu nggak boleh, itu harus harus diiris ya. Harus diminimalize. Ya. Yes, Nah, Mister. ya itu nggak boleh itu. Ya, itu harus diminimalize. Ya. Nah, ya kecuali kamu bicara di seminar internasional dunia lah, itu baru. Ya, Mister. Tapi kalau bicaranya informal aja sama temen, sama orang bule-bule yang anak-anak muda gitu, itu nggak apa-apa, sikat aja ya. Ya kalau nunggu sampai expert dulu, kapan? Ya, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, atau mungkin jadinya jadi males saya kelamaan ya. Ya, jadi jangan sampai, oh saya belum sampai tingkat itu, saya berarti nggak bisa. Enggak, bukan dari situ ya. Jadi masalah speaking sama writing ke orang lain itu masalah keberanian aja.
Ya. Yes, Mister. Ya, jadi orang-orang China tahu ya, Cina daratan itu mereka nggak bisa Inggris, Inggrisnya kacau lebih dari kita, tapi mereka punya kelebihan yaitu mereka berani ngomong, berani salah, berani ngambil resiko. Nah, akhirnya mereka lebih maju dari kita. Ya, Christoph? Yes, Mister. Ya, kenapa Mister tahu? Karena Mister punya murid dari China, seperti begitu ya. Punya murid dari China, orangnya sudah agak tua tapi nekat ngomong gitu. Jadi omongannya nggak karu-karuan, lucu semua isinya Inggrisnya. jadi dia jadi perhatian ya. Jadi yang orang sini yang pinter-pinter yang belajar grammar malah nggak berani ngomong ya. Jadi dia yang belepotan semua tapi berani ngomong. Jadi akhirnya dia jadi the center of the center of attention ya. Jadi pusat perhatian orang ya. Ya. Kan mereka ngerti juga Yes. sih, tapi grammarnya kacau balau ya dan lucu-lucu gitu ya. Campur sama bahasa Jawa juga. Jadi kuncinya apa? Pokoknya kuncinya nggak peduli And kamu punya basic English atau kamu Inggrisnya cuma 10%, 20%, 30%, kalau di push sama keberanian jadinya jadi langsung melompat ya. Nilainya jadi bagus gitu ya. Jadi pokoknya harus berani ya gitu ya. yes, Mister. Oke ya, jadi itu jadi kayak apa khawatir apa nanti kalau jadi nilai apa itu harus dibuang gitu ya. Kalau mau maju loh ya, gitu ya. Oke, jadi sikat aja, maju aja. Ya, nanti sambil jalan sambil diperbaiki. Nah, kemudian can, could, kemudian tadi yang may atau might ya. Ya, jadi Mister bukannya nggak males nggak mau ngajari bukan, tapi nggak mau bikin kamu pusing ya. Nanti kalau pusing nanti malah nggak minat untuk belajar ya, maksudnya gitu. Jadi sementara depending dulu yang itu. Nah, kemudian yang may sama might dan yang terakhir adalah ini apa? Social English. Ya, may sama might ini sudah sama social English. Ya, ini mungkin nanti kopinya Mister kirim lagi ya, yang sudah update ya, jadi coret-coret merah nih banyak ya. Oke. Yes, Mister. Oke, jadi itu ya. Jadi can, could, be able to, may, might, sama social English pakai ini, pakai models. Ya, jadi models itu memang perannya paling besar untuk social English. Ya, seperti itu. Oke, so thank you for joining. See you later. God bless you and have a nice day ya. Okay, Mister. Thank you, Mister. Okay, bye. No problem.